Impact Kids Online. Tidak terasa, kita sudah memasuki minggu terakhir di bulan Juni. Dan pada bulan ini, kita sudah membahas tentang Excellent Spirit. Nah, adik-adik ada yang masih ingat tidak cerita kita beberapa minggu lalu? Mulai dari minggu pertama. Yang pertama yaitu ada cerita tentang Daniel yang taat kepada Allah. Yang kedua, tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan yang ketiga, ada cerita tentang Ruth yang bertanggung jawab. Nah, minggu ini masih ada cerita satu lagi nih adik-adik. Tetapi sebelumnya, Miss mau ajak kita untuk berdoa terlebih dahulu ya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau memulai ibadah online kami. Biar Tuhan yang sertai ibadah kami ini, Tuhan yang terima pujian dan penyembahan kami. Biarlah nama Tuhan dimuliakan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, sebelum kita mulai memuji Tuhan, kakak mau ajak kita semua untuk mereview ayat hafalan kita di minggu lalu. Ada yang masih ingat di mana tertulis? Ayat hafalan kita di minggu lalu diambil dari Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Pekerjaan apa saja yang diberikan kepadamu, hendaklah kalian mengerjakannya dengan sepenuh hati, seolah-olah Tuhanlah yang kalian layani dan bukan hanya manusia. Sekarang adik-adik sudah siap untuk memuji Tuhan? Siap! Mari kita memuji Tuhan. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Bersama Yesus, lakukan perkara besar. Bersama Yesus, tidak ada yang sukar. Bersama Yesus, ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia membenarkan, Dia menguduskan, Dia Raja segala raja. Ya ampun, ruangan ini kotor sekali. Apakah aku harus membersihkannya atau aku memberikannya saja? Kak Feni kenapa? Halo Kak Chelsea, iya nih aku bingung. Ruangan ini kotor sekali. Apa aku harus membersihkannya atau memberikannya saja? Tentu saja Kak Feni harus membersihkan ruangan ini. Kenapa begitu? Kan mama nanti bisa bersihin ini. Kak Feni, sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki tanggung jawab untuk membersihkan ruangan ini. Tanggung jawab gimana maksudnya Kak Chelsea? Aku nggak ngerti. Iya, maksudnya adalah bertanggung jawab dengan membantu mama membersihkan rumah. Salah satu contohnya adalah ini. Coba deh Kak Feni lihat ruangan ini kotor. Sudah seharusnya kita membersihkannya kan? Apakah mama senang kalau aku membersihkan ruangan ini? Tentu saja dong, pasti mama akan senang
karena sudah meringankan pekerjaan mama, sama seperti Yusuf. Yusuf? Siapa Yusuf, Kak Chelsea? Yusuf di Perjanjian Lama. Yusuf adalah seorang yang taat dan bertanggung jawab. Karena ia selalu bertanggung jawab, pada akhirnya Yusuf dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang yang sangat penting pada saat itu. Wah, keren sekali ya. Iya Kak Feni, jika kita menjadi seorang anak yang taat dan bertanggung jawab, pasti kita akan mendapatkan dampak yang baik bagi diri kita dan orang lain. Wah, oke Kak Chelsea, mulai hari ini aku akan membersihkan ruangan ini dan aku juga akan menjadi anak yang bertanggung jawab seperti Yusuf. Iya Kak Feni, good job. Halo adik-adik Impact Kids, kita mau mendengarkan firman Tuhan hari ini bersama-sama ya. Kalau di minggu-minggu lalu kita sudah banyak belajar nih dari Daniel, dari Sadrak, dari Mesak, dari Abednego, dan juga minggu lalu kita belajar teladan yang baik dari Ruth yang bertanggung jawab dan juga setia. Hari ini kita mau mendengarkan tentang satu tokoh Alkitab juga nih yang memiliki excellent spirit, yaitu Yusuf. Adik-adik masih ingat nggak ceritanya? Kita sudah sering banget nih dengerin cerita tentang Yusuf. Nah, aku mau ceritain lagi nih cerita tentang Yusuf. Kenapa ya dia memiliki excellent spirit? Adik-adik masih ingat nggak ketika Yusuf berumur 17 tahun, dia mendapatkan mimpi yang diilhami dari Tuhan bahwa dia sedang mengumpulkan gandum di ladang bersama saudara-saudaranya. Berkas-berkas gandum Yusuf berdiri tegak, tetapi berkas-berkas gandum saudara-saudaranya sujud menyembah berkas-berkas Yusuf. Ketika Yusuf memberitahu saudara-saudaranya tentang mimpi itu, mereka marah kepadanya. Adik-adik masih ingat nggak ceritanya? Karena mereka marah, karena mereka tidak percaya, mereka tidak mau menyembah Yusuf nantinya, mereka akhirnya membuang Yusuf. Tidak hanya membuangnya, mereka akhirnya merencanakan untuk menjual Yusuf. Saudaranya berbohong kepada Yakub. Yakub adalah ayah Yusuf. Mereka berkata bahwa Yusuf sudah tewas. Tetapi ternyata Yusuf masih hidup adik-adik. Dia berada jauh dari rumah di Mesir sebagai seorang budak. Yusuf dijual sebagai budak kepada seorang bernama Potifar. Potifar dapat melihat bahwa Tuhan menolong Yusuf dan Yusuf juga selalu melakukan pekerjaannya dengan baik. Dia jujur, dia setia, dan juga dia taat. Dan dia mempercayai Yusuf dan menjadikan dia sebagai penanggung jawab atas rumahnya dan segala sesuatu yang ia miliki. Tapi sayangnya istri Potifar membuat suatu kebohongan dan mengakibatkan Yusuf harus masuk ke dalam penjara. Wah, tapi apakah Yusuf bersedih? Apakah Yusuf marah kepada Tuhan? Tidak sama sekali. Yusuf tetap menjadi anak yang taat. Yusuf tetap menjadi anak yang percaya bahwa Tuhan selalu baik dan melindungi dia. Yusuf telah berpisah dengan keluarganya dan dia telah menjadi budak adik-adik. Sekarang dia harus masuk ke dalam penjara sebagai tahanan. Dan Yusuf tidak menyerah, Yusuf tetap setia. Di dalam penjara dia melakukan pekerjaan yang baik. Dia melakukan yang terbaik dan karena kebaikan dalam diri Yusuf, dia dipercayakan menjadi penanggung jawab atas tahanan lainnya. Dan Yusuf bertemu dengan dua tahanan, seorang juru roti dan juga juru minum yang telah bekerja bagi Firaun. Dan mereka menceritakan mimpinya kepada Yusuf. Yusuf menjelaskan arti mimpi mereka dan ternyata arti mimpi yang Yusuf jelaskan itu benar terjadi adik-adik. Dan suatu hari Firaun dirisaukan dengan mimpinya. Dia tidak tahu arti mimpinya dan tidak seorang pun yang dapat mengartikan mimpinya tersebut. Kemudian juru minum itu teringat kepada Yusuf yang masih di dalam penjara. Akhirnya Yusuf dikeluarkan dari penjara untuk menjelaskan mimpi dari Raja Firaun. Yusuf mengatakan bahwa arti mimpi itu
Mesir akan mengalami 7 tahun dengan banyak makanan dan 7 tahun lagi bencana kelaparan dengan sangat sedikit makanan. Yusuf memberitahu Firaun bahwa Mesir hendaknya menyimpan kelebihan bahan makanan selama tahun-tahun kemakmuran itu. Firaun tahu bahwa apa yang dikatakan Yusuf tentang mimpinya itu benar adik-adik. Dia membebaskan Yusuf dari penjara dan menjadikan Yusuf sebagai pemimpin besar di Mesir. Akhirnya tahun kelaparan itu datang dan saudara-saudara yang membuang Yusuf harus pergi ke Mesir untuk meminta persediaan makanan. Dan adik-adik tahu di sana mereka bertemu dengan Yusuf. Apakah Yusuf marah dengan saudara-saudaranya yang telah membuang dia? Sama sekali tidak. Yusuf justru memaafkan mereka dan memberikan mereka persediaan makanan. Yusuf selalu jujur, Yusuf selalu taat dan melakukan yang terbaik di sepanjang kehidupannya sehingga ia menjadi pimpinan besar di Mesir pada saat itu. Wah, Yusuf keren sekali ya adik-adik. Dari seorang pengembala domba, pada akhirnya dia menjadi salah satu orang terpenting di Mesir. Adik-adik tahu nggak mengapa Yusuf pada akhirnya menjadi orang yang hebat? Ayo, kenapa? Karena benar sekali, karena dia setia, dia patuh, dia taat, dan dia melakukan yang terbaik. Dimanapun Yusuf berada, ia setia melakukan pekerjaannya dengan baik. Walaupun dilihat orang, walaupun tidak dilihat orang, dia melakukan yang terbaik. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga harus seperti itu. Kalau saat ini Tuhan mau kita belajar yang giat dan bersungguh-sungguh, kita harus melakukannya. Kita harus mengerjakannya dengan sepenuh hati. Tidak malas-malasan dan juga tidak bersungut-sungut. Tuhan mau kita selalu patuh dan taat kepada papa dan mama juga. Membantu mereka dengan sepenuh hati. Yuk adik-adik Impact Kids, kita mau selalu melakukan pekerjaan kita dengan baik. Kita mau selalu memberikan yang terbaik buat Tuhan. Kita mau baca ayat hafalan kita bersama-sama di minggu ini. Yuk ikutin Kak Siska sama-sama. Amsal 22 ayat 29. Amsal 22 ayat 29 yang berbunyi, pernahkah engkau melihat orang yang cakap melakukan pekerjaannya? Orang itu akan dipekerjakan di istana raja-raja, bukan di rumah orang biasa. Kita mau baca kalimat komitmen kita bersama-sama. Aku Impact Kids, aku mau selalu jujur, taat, dan mengandalkan Tuhan dalam keadaan apapun, serta setia melakukan semua tugas-tugasku dengan baik. Amin. Kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih kalau hari ini kami boleh mendengarkan firman Tuhan tentang Yusuf yang setia, yang taat, yang mau selalu mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Dan kami mau belajar untuk menjadi anak-anak Tuhan yang setia, yang taat, dan juga kami mau melakukan yang terbaik buat Tuhan. Bapak berikan kami kekuatan untuk kami boleh menjadi dampak yang baik di dalam kehidupan kami. Dan biar firman Tuhan boleh bertumbuh di dalam kehidupan kami dan juga berbuah. Dan biar kami boleh menjadi garam dan terang dimanapun kami berada. Terima kasih Bapak, sebentar lagi kami mau melakukan aktivitas kami. Berikan kami kekuatan, Tuhan memberkati ibadah ini sampai akhir. Terima kasih Bapak, di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kepunyaan Tuhan Yesus Tuhan, ku gunakan untuk namanya. Yesus Tuhan. Kepunyaan Tuhan Yesus Tuhan, ku
Waktuku di sekolah, belajar dengan giat. Waktuku di rumah, turut papa mama. Kulakukan semua seperti untuk Tuhan. Kulakukan semua segenap hatiku untuk Tuhan. Kulakukan semua seperti untuk Tuhan. Kulakukan semua segenap hatiku untuk Tuhan. Segenap hatiku untuk Tuhan. Segenap hatiku untuk Tuhan. Demikian ibadah Impact Kids kita pada minggu hari ini. Jangan lupa untuk selalu mengikuti ibadah di setiap minggunya ya adik-adik, karena kita akan memuji Tuhan bersama-sama dan melakukan aktivitas yang seru. Sampai ketemu di minggu depan adik-adik. Happy Sunday, God bless you.